Chapter 2101, Deception Werstin. Sebagian besar yang dikatakan Ankasyapa benar. Sentuhan perhiasan melukiskan gambar yang menakutkan. Pria berambut biru itu memandang Ankasyapa dengan ekspresi muram. Aneh, sesama pengikut Tao. Bukankah para elit dari 10 negeri suci harus bersama? Jika mereka terganggu oleh kamu, siapakah pembudidaya yang membela abadi? Dari mana mereka berasal? Petik 2. Kasyapa pura-pura terkejut. Belumkah Tuan Lightford memberitahumu? Beritahu kami apa? Tampak konflik muncul di wajah pria berambut biru dan temannya. Mereka benar-benar tidak mendengar banyak hal, berada di tempat mereka berada. Memang benar bahwa Lightford memainkan favorit. Yuxian dan Panyuan, yang dikirim ke Radiance, adalah pendukungnya yang setia. Lightford dengan demikian telah memberikan lebih banyak detail tentang apa yang terjadi di Eternal. Dua pembudidaya ilahi yang ditempatkan di Void Secret Land tidak sedekat dengan Lightford, setidaknya, mereka bukan orang kepercayaan. Karena itu, Lightford selalu sedikit dicadangkan dengan mereka. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk mempertahankan tanah suci dengan nyawa mereka dan menunggu tentara datang. Perlakuan diferensial membuat upaya Ankasyapa untuk mendorong irisan di antara mereka bahkan lebih efektif. Kamu benar-benar tidak tahu. Seorang Kasyapa menggosok hidungnya. Lightford dan dua penegaknya menderita kekalahan yang mengerikan di Eternal. Tanah suci memiliki dua binatang suci-suci di sisinya. Kasyapa, guru ilahi yang kuat, juga ada di sana. Ada juga seorang jenius bernama Jiang Chen, yang bisa menyaingi seorang kultivator ilahi. Petik 2. Pria berambut biru itu memulai. Dua binatang suci ilahi. Dan Ankasyapa, apa? Mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik. Mereka tahu seberapa kuat Ankasyapa. Orang tua itu bisa menghadapi mereka berdua sendirian. Selain itu, makhluk roh ilahi, bahkan yang baru saja naik ke keilahian, dapat dengan mudah mengalahkan seorang pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. Bahkan dengan perkiraan yang paling konservatif, dua binatang suci ilahi dapat menyaingi setidaknya 3 pembudidaya manusia ilahi. Secara total, musuh-musuh mereka setidaknya memiliki kekuatan 5 pembudidaya ilahi. Jika apa yang dikatakan rekan mereka tentang Jiang Chen benar, mereka pada dasarnya akan menghadapi 6 pembudidaya ilahi. Itu bukan pertanda baik bagi mereka. Tidak mengherankan bahwa para kultivator dan dua penegak yang dikirim untuk menyerang Eternal terbunuh, dan bahkan Lightford diusir. Jika para penggarap ilahi, para penegak, dan Lightford menyerang pada saat yang sama, mereka tidak akan kalah. Namun, mereka pergi pada 3 waktu yang berbeda. Tentu saja mereka gagal. Ankasyapa terus mendorong, bahkan kita tahu semua detailnya. Apakah kamu benar-benar dalam kegelapan? Petik 2. Kami dulu. Pria berambut biru tersenyum masam. Mereka semua melayani Lightford, tetapi perlakuan yang berbeda karena kewaspadaan Lightford terhadap mereka jelas. Pria berambut biru itu cukup kesal. Ekspresi rekannya juga menjadi gelap, tidak menyenangkan di matanya. Dia seharusnya tidak menyimpannya darimu, Ankasyapa mendesak. Jika orang-orang itu pergi dari Eternal untuk menyerangmu sementara kamu tidak siap, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Pria berambut biru itu memandang Ankasyapa dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah, rekan-rekan Taois, kami tidak tahu tentang semua ini bahkan ketika kami memiliki formasi transmisi di sini. Bagaimana kamu tahu begitu banyak ketika kamu telah memimpin 10 tanah suci dengan selamat? Petik 2. Ankasyapa mendengus. Karena kami lebih pintar dari kamu. Aku tidak ingin menyerahkan hidup aku kepada Master Lightford. Lagi pula, kami bukan orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Kami hanya memihaknya karena keadaan. Petik 2. Dia akhirnya menabrak keberanian. Segudang ekspresi muncul di wajah pria berambut biru itu. Pada akhirnya, dia berkata dengan lemah, baiklah, tidak ada bedanya bagi kami untuk tahu lebih lambat dari yang kamu tahu. Ini belum terlambat. Petik 2. Temannya jelas masih kesal. Jangan mencoba membodohi dirimu sendiri, Brotherland. Lightford tidak mempercayai kita berdua. Kami hanya bidak di matanya. Bahkan jika kita mempertaruhkan hidup kita melawan 10 tanah suci, bahkan jika di akhirnya menaklukkan Pulau Myriad Abyss, tanah suci akan berada di bawah kendali orang kepercayaannya. Kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Petik 2. Itulah yang paling mengganggu mereka. Semua kerja keras mereka hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak kesal? Mereka tidak ragu bahwa mereka tidak akan mendapatkan salah satu dari 10 tanah suci.
Hampir tidak ada tanah sakral bagi orang-orang yang dipercaya oleh Lightford. Ini tidak akan pernah menjadi giliran mereka. Skenario kasus terbaik adalah bahwa mereka akan dihadiahi dengan faksi tingkat kedua atau ketiga, memberi mereka tempat untuk menetap. Namun, di Myriad Abyss, faksi tingkat kedua dan ketiga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 negeri suci. Ada dunia yang berbeda. Pria berambut biru itu menjawab dengan dingin, masih terlalu dini untuk mempertimbangkan itu. Kami tidak bisa meninggalkan pos ini begitu saja, bukan? Atau apakah kamu dengan jujur menyarankan agar kita mengkhianati Tuan Lightford? Petik 2. Terlepas dari amarahnya, rekannya terdiam ketika diingatkan tentang kenyataan yang mereka hadapi. Tak satu pun dari mereka yang berani mengkhianati Lightford, setidaknya saat ini. Sementara itu, Anka Siapa dan Yu Gong telah mendahului mereka, diam-diam menghalangi jalan kembali ke Tanah Suci. Pria berambut biru itu cukup jeli untuk memperhatikan. Dia berhenti dan mengarahkan Anka Siapa dengan tatapan tajam. Sepertinya kamu belum datang hanya untuk bergabung dengan kami. Temannya menatap Anka Siapa dan Yu Gong dengan cemberut juga. Kasiapa terkekeh. Apakah kamu pikir aku ingin membuang waktuku berbicara denganmu? Kamu tidak akan kembali ke Void Secret Land, tuan-tuan. Petik 2. Pria berambut biru itu mengamuk. Apa maksudmu? Sudahkah kamu mengkhianati Tuan Lightford? Tidak heran kamu telah mencoba mengubah kami. Petik 2. Anka Siapa tertawa. Mengkhianati. Aku tidak pernah menjanjikan kesetiaan aku kepadanya. Bagaimana ini pengkhianatan? Petik 2. Dia berbicara dengan suaranya sendiri sekarang. Dengan lengan bajunya yang lebat, dia menurunkan samaran itu. Kamu, pria berambut biru itu ternganga melihat Kasiapa. Dia akan mengenali Master Ilahi kapan saja. Anka Siapa, teriak temannya sebagai pengakuan. Ekspresi Kasiapa menjadi gelap. Betul sekali, ini aku. Namun, apa yang aku katakan tidak lain adalah kebenaran. Kami sudah menyerang Radiance dan Sunrise. Yuxian dan Panyuan menolak untuk mendengarkan alasan, dan mereka membayar harganya dengan nyawa mereka. Kalian berdua tampak lebih pintar. Meskipun kamu menyerah pada Lightford, kamu belum melakukan terlalu banyak kekejaman. Ada kesempatan bagi kamu untuk menebus diri kamu sendiri. Petik 2, Chapter 2012, To Yield. Jika Yu Gong tidak memberitahunya bahwa keduanya berhubungan suam-suam kuku dengan Lightford, Jiang Chen tidak akan terhibur dengan pemikiran memenangkan kesetiaan mereka. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan Panyuan dan Yuxian dengan cepat dan tegas. Keempat dewa di Radiance dan Sunrise belum ditawari kesempatan untuk memilih keduanya. Kedua, di sisi lain, diberi kesempatan penebusan karena apa yang Yu Gong ketahui tentang mereka. Pria berambut biru itu mengutuk kemalangannya. Makna Kasiapa jelas. Ada dua binatang suci ilahi serta Jiang Chen menunggu di sayap. Sudahkah mereka berada di Tanah Suci Void? Apakah dia dan rekannya sudah memojokkan tikus? Daois-an, aku selalu mendengar tentang ketidaksetujuan kamu dengan Tuan Lightford. Haruskah kamu melakukan yang sangat ekstrim? Mengapa kamu meninggalkan penderitaan kita bersama di penjara tanpa batas demi membantu Tanah Suci? Pria berambut biru itu tidak seperti Lightford, tetapi dia mengidentifikasi dengan waktu yang mereka habiskan bersama di penjara tanpa batas. Dalam benaknya, 10 Tanah Suci Myriad Abyss seharusnya menjadi musuh alami mereka. Seorang Kasiapa terkekeh, kamu hanya tahu tentang penjara tanpa batas. Aku, di sisi lain, dapat melihat bahwa kita semua berada di benua Divine Abyss dan, dalam arti yang lebih besar, pesawat kita saat ini. Penjara tanpa batas hanya tinggal sementara di jalur kultivasi kami, meskipun tinggal lebih lama. Pada akhirnya, aku seorang penggarap tanah ini. Dari sudut pandang dunia kita, membiarkan ambisi Lightford berkembang biak adalah kebalikan dari kebaikan. Petik 2. Kenapa membuatmu mengatakan itu? Kamu pikir Old Lightford tidak bisa memerintah dan 10 negeri suci tidak bisa memerintah? Pria berambut biru itu berusaha membantah. Old Lightford adalah pria yang kejam dan kejam. Dia hanya berusaha memaksimalkan keuntungan diri sendiri. Dia tidak akan mempertimbangkan kesejahteraan manusia biasa. Dia mungkin menjadi pemimpin faksi yang baik, tetapi seluruh pesawat. Tentu saja tidak. Meskipun Anka Siapa juga berubah-ubah dan berubah-ubah dengan caranya sendiri, dia tidak akan membunuh seluruh House Yan karena marah. Dia bukan orang bodoh ketika menyangkut skema besar hal-hal. Aku tidak berpikir orang-orang munafik dari Tanah Suci dapat melakukan yang lebih baik. Menurut apa yang aku tahu, mereka hampir tidak bersatu bahkan sekarang,
pria berambut biru mempertahankan posisinya. Aku tidak tertarik pada tanah suci, karena aku kenal seseorang yang bisa aku dukung dengan sepenuh hati. Siapa? Laki-laki berambut biru melakukan dengan suara rendah. Jiang Chen, tuan muda dari tanah suci abadi. Angka siapa balas-balas. Konyol, tidak peduli seberapa berbakat seorang pemuda, apa yang dapat dia lakukan dengan waktu yang terbatas. Perubahan besar akan menyapu Divine Abyss kapan saja. Apa yang mungkin bisa dia pengaruhi? Pria berambut biru itu mencibir. Kamu tidak boleh meremehkan kemungkinan muda yang tak terbatas. Pria muda yang kamu tanya bertanggung jawab untuk menjatuhkan kedua penegak Lightford serta memukul mundur pria itu sendiri. Baru-baru ini, ia berhasil merebut kembali Sunrise dan Radiance juga. Apakah kamu tidak melihat efeknya pada gambar yang lebih besar? Kasyapa memberikan jawaban yang anggun. Pria berambut biru itu kehilangan kata-kata. Ya, Jiang Chen memang mempengaruhi situasi di sini di Pulau Myriad Abyss. Sebelum serangan Tuan Lightford di 10 negeri suci, semua orang hanya memperhatikan nenek moyang ilahi negeri suci. Meskipun Jiang Chen telah memiliki reputasi pada saat itu, sebagian besar menganggapnya pria muda yang tidak mengancam dengan potensi yang cukup besar. Namun, justru pemuda ini yang telah membentuk kekuatan serangan yang cukup untuk mengubah gelombang perjuangan yang lebih besar. Suasananya sangat tegang. Tiba-tiba, sinar emas melintas di kehampaan dan mengungkapkan sosok Jiang Chen di awan. Matanya menatap tajam ke arah pria berambut biru itu. Apakah kamu ingin bertarung atau menyerah? Putuskan sekarang. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu untuk obrolan kosong. Setiap detik dihitung, dia ingin membuat jebakan sebelum Old Lightford bisa tiba. Pria berambut biru itu menggigil ketika dipukul oleh mata emas jahat Jiang Chen, seolah-olah ada batasan jiwanya. Apakah ini dongeng Jiang Chen, penguasa muda tanah suci abadi? Gumamnya. Untuk siapa lagi kamu menerimanya? Seorang Kasyapa tertawa tanpa banyak humor. Pria berambut biru itu menghela nafas. Pahlawan muda, begitu. Sudahlah. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk diajukan. Petik 2. Silakan, jawab Jiang Chen dengan dingin. Ketika kamu mendapatkan otoritas untuk memerintah, apakah Myriad Abyss akan menjadi milik kamu atau rakyat? Pria berambut biru itu menatap mantap pada Jiang Chen. Pertanyaannya tak tergoyahkan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dunia selalu menjadi milik rakyatnya. Bagaimana aku bisa memiliki keseluruhan Myriad Abyss? Jika seseorang memperlakukan dunia sebagai miliknya sendiri, ia tidak akan jauh dari kematian. Selain itu, visi kami tidak boleh dibatasi baik untuk Myriad Abyss maupun Divine Abyss. Petik 2. Bahkan Kasyapa heran dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Kakek Huang berpikir bahwa dia mengenal Jiang Chen dengan cukup baik, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Cita-cita pria muda ini lebih besar daripada yang bisa dikandung benua Divine Abyss. Apakah matanya dilatih pada pesawat surga yang jauh tak tersentuh? Senyum bermakna Jiang Chen mengejutkan semua yang melihatnya. Tidak ada yang bisa menekankan mengapa, tapi kata-katanya mengeluarkan perasaan yang tak dapat dilakan. Seolah-olah dia membawa otoritas alami bersamanya. Baiklah, desa pria berambut biru itu dengan lembut. Aku, Lan Tianhao, menyerah. Aku, Su Yigu, juga menyerah, kawannya menggema. Jiang Chen mengangguk dengan lancar. Ingat, kamu menyerah demi semua kehidupan pada Divine Abyss. Jika kamu mengkhianati orang-orang yang harus kamu layani, aku akan memberikan penilaian atas kamu atas nama mereka. Petik 2. Keduanya merasa hati mereka bergetar. Pria muda di hadapan mereka itu bukan dewa sendiri, tetapi kata-kata dan tindakannya memberikan lebih banyak tekanan daripada yang dimiliki dewa. Mungkin Vermilion Bird dan Black Tortoise di sisinya yang berkontribusi pada efek ini. Lebih kecil kemungkinannya, mungkin aura pemuda itu sendiri atau gawatnya situasi yang telah membuat mereka berlutut. Bagaimanapun, kedua dewa itu secara resmi dan tulus menjadi sekutu mereka. Pasukan Jiang Chen segera mendapatkan kembali kendali atas tanah suci Void, kemudian membiasakan diri dengan dan membangun kembali sistem pertahanan di tempatnya. Dalam waktu singkat, pengintai dari luar melaporkan bahwa kekuatan utama 10 tanah suci telah tiba. Dia segera mengirim grup untuk menerimanya. Nenek moyang Void dan bawahannya sendiri tersentuh oleh gerakan itu serta apa yang telah mereka lihat dan dengar saat mereka kembali. Sebagai sekutu dekat dari tanah suci Flora, Void pernah menyimpan dendam terhadap Jiang Chen. Sekarang,
Itu tidak mungkin jauh dari kebenaran. Chapter 2103. Tidak ada kejutan tentang mengapa mereka begitu emosional. Selain Abyssal dan Nirvana, Tanah Suci secara seragam bertentangan tentang apa yang telah terjadi. Kekuatan utama hanya berhasil memulihkan kedua lokasi itu selama periode waktu ini. Target ketiga mereka adalah Radiance, dan target kelima mereka, Void. Tidak mungkin bagi mereka untuk memulihkan bahkan setengah dari Tanah Suci dalam praktik, karena Lightford juga sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, keselamatan Jiang Chen dari Void adalah sesuatu yang anggota faksi benar-benar syukuri. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang berasal dari Sunrise dan Radiance. Mereka yang ditinggalkan untuk melindungi kedua negeri itu sudah menyampaikan cerita mereka kepada nenek moyang masing-masing. Bertemu kembali dengan rekan-rekan mereka yang pernah hilang terbukti menjadi momen yang penuh air mata. Jiang Chen telah menarik kesimpulan kebetulan karena putus asa. Tuan Muda Abadi menangkupkan tinjunya dengan rendah hati. Senior yang terhormat, saya hanya membuat pilihan yang paling sesuai dengan gambaran yang lebih besar. Dia benar-benar jujur. 4 tanah suci di bawah kendali Lightford telah dilewati karena kesia-sian yang diantisipasi. Apa yang bisa dia lakukan sebagai gantinya adalah mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi Lightford. Syukurlah, dia berhasil sampai pada mereka lebih awal meskipun memulainya lebih lambat, membunuh atau mengubah total 6 dewa dalam prosesnya. Ini merupakan pukulan yang signifikan untuk nomor Lightford. Orang tua itu pasti memiliki kurang dari 10 dewa yang dia miliki sekarang. Jiang Chen menduga bahwa dari 4 garnisun Tanah Suci di bawah komando Lightford, hanya ada 8 dewa secara total. Bahkan jika 2 dewa yang melarikan diri dari Sunplane bisa bergabung dengannya pada akhirnya, itu hanya menghasilkan 10. Seiring waktu berlalu, kemungkinan itu menjadi semakin rendah. Penyamaran Divine Kasyapa dan Yu Gong akan lama terungkap. Nenek moyang yang kekal berada dalam suasana hati yang agak baik. Tindakan Jiang Chen memperkuat status Eternal sebagai pemimpin aliansi. Meskipun mereka juga mencuri gunturnya, dia tidak melihat alasan untuk mempermasalahkannya. Bakat dan potensi Jiang Chen sudah sangat jelas. Tidak ada alasan bahwa dia, seorang nenek moyang, harus berjuang untuk menjadi pusat perhatian dengan seorang jenius muda. Tidak peduli apa, Jiang Chen dan Tanah Suci Abadi adalah sinonim sekarang. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Zi Jumin menjelaskan dengan gamblang kepada nenek moyang apa yang terjadi setelah mereka berpisah di dekat Sunplane. Bagaimana Jiang Chen telah kembali ke Tanah Suci Abadi dan melawan penjajah di sana, menebas para penegak emas dan perak Lightford. Bagaimana, setelah itu, dia bermanuver melawan Lightford sampai membuatnya pergi. Seluruh cerita adalah salah satu yang agak menarik. Nenek moyang tidak bisa berkata-kata setelah mendengarnya, pemandangan itu menjadi aneh. Keheningan berlanjut dengan para penonton berjuang untuk mencerna apa yang Zi Jumin ceritakan. Setelah waktu yang lama, nenek moyang yang kekal tertawa dengan mudah. Kalau begitu, kamu pernah bertarung melawan Old Lightford. Seberapa kuat dia, tepatnya? Petik 2. Pertengahan alam surgawi, menurut perhitunganku, Jiang Chen menjawab dengan serius. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Kemampuannya tidak tertandingi. Wahyu mengejutkan setiap pendengar. Alam surgawi pertengahan berarti setidaknya tingkat keempat. Tidak ada pembudidaya di 10 tanah suci yang bisa menandingi itu. Darah keluar dari wajah semua orang. Ekspresi mereka secara kolektif tegang. Level yang dikutip menghadirkan ancaman yang luar biasa, baik secara fisik maupun psikologis. Bahkan ketika bertarung bersama satu sama lain, segelintir leluhur tidak dapat menjamin kemenangan atas seorang kultivator alam dewa pertengahan. Lightford sendiri bisa menahan lebih dari setengah kekuatan mereka. Jika dia mengatur semua anak buahnya sejak awal dan memerintahkan serangan frontal, 10 tanah suci akan benar-benar tidak berdaya. Para dewa di pihak musuh jauh melampaui dewa-dewa di 10 tanah suci. Untungnya, Old Lightford tidak memilih untuk memaksakan kemenangan menggunakan angka mentah saja, melainkan memilih pendekatan yang lebih strategis di Sunplane. Alasan untuk melakukannya sudah cukup jelas. Orang tua itu tidak ingin mengurangi terlalu banyak kekuatannya sendiri. Formasi dan racun adalah metode yang jauh lebih hemat tenaga untuk melumpuhkan 10 tanah suci. Namun pada saat yang sama, ini telah memberikan tanah suci kemampuan yang cukup besar untuk melakukan serangan balik. Lebih tepatnya, itu memberi Jiang Chen kemampuan itu. Jiang Chen pernah melawan Lightford sekali sebelumnya, jadi dia pasti sudah tahu apa yang bisa dilakukan orang tua itu.
Sekarang kita berkumpul di sini, tidak ada waktu yang lebih baik bagi kita untuk menghadapi pasukannya yang tersisa untuk selamanya. Hanya dengan dia mati, Myriad Abyss akan memiliki kedamaian. Hanya dengan dia pergi, kita dapat mengalihkan perhatian kita ke medan perang Offworld sekali lagi. Ya, hanya kematian yang akan menyelesaikan masalah yang mendalam ini. Tidak ada tanah suci sendirian yang bisa melawan tua itu. Kami 10 tanah suci telah bersekutu satu sama lain. Sekarang saatnya untuk memperbaikinya. Petik 2. Semangat tanah suci sangat tinggi. Nenek moyang abadi mengangguk. Bagus. Old Lightford adalah musuh publik dari semua tanah suci. Dia menganiaya kita masing-masing secara bergiliran, merenggut nyawa banyak orang terbaik kita. Hanya kematiannya yang akan memuaskan kebutuhan kita akan balas dendam. Itu dia atau kita. Jiang Chen menyapukan pandangannya ke wajah para leluhur surgawi satu persatu. Mereka bersiap untuk pertarungan yang meyakinkan, satu dan semua. Kemarahan mereka telah sepenuhnya bangkit. Mereka tahu betul melalui pengalaman pribadi bahwa Lightford yang hidup berarti masalah bagi tanah suci. Tak satu pun dari mereka bisa tetap egois lagi. Mereka semua telah menjadi korban serangan Lightford, terlepas dari apakah mereka saat ini pulih atau tidak. Teman-temanku, senior ini pantas mendapatkan pujian mayoritas karena menahan Lightford dari tanah suci abadi. Jiang Chen melirik Divine Kasyapa, tersenyum. Dia bergaya Divine Kasyapa dan telah berhubungan buruk dengan Lightford sejak hari-hari mereka di penjara tanpa batas. Kultivasinya hanya sehelai rambut di bawah tua itu. Tanpa bantuannya yang murah hati, Eternal tidak akan bertahan selama itu. Kami juga tidak akan bisa membunuh dewa demi dewa. Memang, kami berutang banyak padanya dalam pemulihan Sunrise, Radiance, dan Void kami juga. Petik 2. Para leluhur Eternal, Radiance, Sunrise, dan Void semuanya melangkah maju dengan tenang, mengucapkan terima kasih yang tulus. Chapter 2104, Lightford Comes Up Empty. Divine Kasyapa adalah pria yang percaya diri, tetapi dia bisa diplomatis demi Jiang Chen. Karena Jiang Chen yang memperkenalkannya kepada leluhur, dia menahan diri untuk tidak mengudara. Dia tersenyum tipis tanpa memalsukan kerendahan hati. Aku turun tangan karena Jiang Chen dan ketidaksukaan aku terhadap Lightford. Ini tak ada kaitannya dengan kamu. Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, kamu dapat membalas aku dengan sesuatu yang material. Petik 2. Semua orang mulai. Mereka tidak berharap Divine Kasyapa akan begitu tumpul. Nenek moyang Eternal terkekeh. Begitu kita membunuh iblis tua, aku berjanji kita akan membalas kebaikanmu. Betul sekali. Kami tidak akan membiarkan kamu bekerja untuk apa-apa. Nenek moyang Void setuju tanpa ragu-ragu. Dia yang paling senang di antara para leluhur. Tentara aliansi berada di tanah sucinya, yang menjadikan Void tempat teraman saat ini. Nenek moyang Radiance dan Sunrise juga tidak akan keberatan. Mereka mendapat manfaat dari intervensi Kasyapa juga. Jiang Chen mendengus. Dia tahu Divine Kasyapa sedang bercanda, namun para leluhur semua menganggapnya serius. Dia tidak menunjukkannya. Itu diskusi untuk hari lain. Prioritas kami adalah untuk mengetahui bagaimana kami akan berurusan dengan Lightford. Jika semuanya berjalan seperti yang aku harapkan, pasukannya akan tiba di Void segera. Apakah kita menunggu dia datang, atau kita menyiapkan serangan? Rencana perlu dirumuskan. Waktunya sia-sia. Petik 2. Tidak ada yang lebih penting daripada mengalahkan Lightford. Nenek moyang Eternal memandang Jiang Chen penuh harap. Jiang Chen, berapa banyak kekuatan yang kamu miliki di pihak kamu? Jiang Chen membuat perhitungan mental, Lan Tianhao dan Su Yigu baru saja membelot, Yu Gong, Divine Kasyapa, dan 2 binatang suci. 6 dari mereka sekuat 9 makhluk ilahi biasa. Jiang Chen dan Long Xiaoxuan juga bisa menyaingi dewa. Mereka semua bersama-sama dapat menyamai kekuatan gabungan dari 10 leluhur. Jiang Chen tersenyum. Tentang tingkat kamu dan 9 leluhur lainnya. Sekarang kami telah bergabung, kekuatan kolektif kami telah berlipat ganda secara efektif. Petik 2. 10 leluhur tidak mungkin lebih terpana. Apakah Jiang Chen berlebihan? Pria muda itu tampaknya tidak berbohong, dan mereka tidak berani mencurigainya. Lagi pula, dia berhasil mengusir Lightford. Bagaimana dengan sisi Lightford? Nenek moyang Eternal bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka seharusnya tidak cocok dengan kita. Apalagi moral mereka telah mencapai titik terendah. Begitu mereka menyadari bahwa Radiance,
Sunrise, dan Void semuanya telah direklamasi oleh Tanah Suci dan bahwa aku telah menipu mereka, mereka akan terlalu marah untuk berpikir jernih. Lalu, mungkin kita akan bisa menghilangkannya untuk selamanya. Petik 2. Seseorang pada usia Jiang Chen harus dimenangkan, tetapi apa yang dilihat oleh nenek moyang dalam dirinya adalah jenis kebijaksanaan dan ketajaman pikiran yang dimiliki kebanyakan anak muda. Mereka semua telah melihat apa yang mampu dilakukan Jiang Chen dan tidak akan mengabaikan kata-katanya. Airboat mendarat di luar Tanah Suci Radiance. Satu demi satu, sejumlah besar pembudidaya muncul di pinggiran Tanah Suci. Satu dengan kehadiran yang sangat mengintimidasi dan serius adalah Lightford. Jelas dari wajahnya yang suram bahwa suasana hatinya sedang buruk. Dia pernah ke 4 negeri suci setelah meninggalkan abadi dan mengumpulkan umatnya. Sekarang, dia memiliki pasukan yang cukup besar di bawah komandonya. Bersamanya ada 8 pembudidaya ilahi. Dia tahu dia sekarang berpacu dengan 10 negeri suci. Satu tanah suci yang direklamasi oleh para elit mereka adalah hilangnya 2 pembudidaya yang kurang ilahi di sisinya. Itulah sebabnya dia berusaha yang terbaik untuk tidak membuang waktu. Itu Tanah Suci Radiance di depan kita, Tuan, seorang pembudidaya ilahi berkata dengan hormat. Haruskah bawahan ini memberitahu Yuxian dan Panyuan untuk menyambutmu? Lightford menatap tajam ke Tanah Suci. Itu tidak muncul di wajahnya, tetapi dia punya firasat buruk tentang situasinya. Dengan suara serak, dia bertanya, dengar. Tidakkah kamu pikir Tanah Suci itu terlalu sunyi? Petik 2. Itu memang mengingatkan semua orang. Sesuatu yang tidak beres. Benar, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak melihat kelompok sebesar itu. Atau mereka benar-benar belum melakukan pekerjaan mereka. Petik 2. Lightford mendengus. Kirim 2 orang untuk memeriksa daerah itu. 2 pembudidaya ilahi sukarela tanpa ragu. Mereka kembali tidak lama kemudian. Ini aneh, Tuan. Tanah suci terbuka lebar. Tidak ada orang di dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali dan tidak ada barang berharga dapat ditemukan. Petik 2. Ekspresi Lightford menjadi lebih gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Betul sekali. Tampaknya digeledah. Tidak ada yang tersisa. Petik 2. Di mana anggotanya? Lightford mengerutkan kening. Bisakah mereka dari Eternal menyerbu Radiance? Mereka tidak akan membunuh anggota Radiance, kan? Seseorang mengajukan pertanyaan. Itu sulit dikatakan. Pertikaian tidak jarang terjadi. 10 tanah suci bukanlah saudara. Bahkan saudara darah terkadang saling membunuh. Petik 2. Tuan Lightford, bisakah Yuxian dan Panyuan melarikan diri dengan barang-barang berharga tanah suci? Salah satu pembudidaya paling cerdik menyarankan kemungkinan. Itu membebani pikiran semua orang. Apakah pasangan akan berani? Yuxian dan Panyuan adalah orang kepercayaanku, kata Lightford dingin. Jangan curiga salah satu dari kita sendiri. Mereka tidak akan pernah mengkhianati aku, dan mereka tidak akan kabur dengan harta itu. Mereka memiliki banyak peluang untuk melakukannya jika mereka mau. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Petik 2. Meskipun frustrasi, ia tidak kehilangan kemampuan untuk berpikir. Lalu, seorang pria memasang ekspresi khawatir. Apakah tanah suci sudah ditabrak? Apakah kita terlambat? Petik 2. Itu mengingatkan Lightford pada sesuatu. Sunrise telah menghubunginya sebelumnya. Apakah musuh mereka menargetkan Sunrise setelah berurusan dengan Radiance? Datang, berangkat untuk bersinar dengan kecepatan penuh. Cepat sekarang. Petik 2. Chapter 2105, Abrupt Awakening. Mereka bergegas ke Tanah Suci Sunrise dengan kecepatan terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Apa yang menyapa mereka tidak berbeda dengan situasi di Radiance. Itu benar-benar kosong. Bahkan kebutuhan sehari-hari yang biasa telah ditinggalkan, apalagi barang berharga. Bajingan, Lightford mengamuk. Dia tidak peduli bahwa kedua tanah suci telah direklamasi. Yang mengganggunya adalah bahwa para penggarap ilahi yang ditempatkan di sini telah menghilang juga. Dia membutuhkan lebih banyak dari mereka. Hal-hal tampak semakin buruk baginya dalam permainan catur ini. Itu adalah frustrasi yang luar biasa. Setelah refleksi, dia merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Rencananya disampaikan tanpa cacat dan dia mengirim orang-orangnya dengan baik, mengambil alih hampir setiap tanah suci. Namun, ada yang salah disampaikan dengan cara yang tidak bisa diprediksinya. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana formasi konvergensi prismatik yang kuat dan kabut yang tak terbendung telah gagal menjebak 10 elit tanah suci. Selain itu,
bagaimana mereka bisa selamat tanpa cedera? Itu tidak masuk akal. Jika 10 dari pangeran bawahannya terperangkap di Pulau Sunplane, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun frustrasi, ia harus menghadapi kenyataan. Satu hasil yang tidak diinginkan telah membuat efek domino bergerak. Dia kehilangan kendali atas situasi. Apakah ini 10 tanah suci yang dikerjakan, dikuasai, atau karya orang-orang dari abadi? Itu pasti 10 tanah suci. Belum tentu. Orang-orang dari abadi bukanlah musuh yang sederhana, terutama bajingan tua Ankasyapa. Dia terus bermunculan melawan tuan kita dalam segala hal. Petik 2. Diam, bentak Lightford. Kelompok itu terdiam dengan gemetar. Persiapkan dirimu. Kami berangkat ke tanah suci Void. Lightford tahu mereka telah kehilangan inisiatif. Jika mereka tidak bergerak cepat, tidak akan ada yang tersisa dari bangsanya ketika mereka tiba. Tuan, mengapa kita tidak menghubungi orang-orang kita melalui formasi dan menyuruh mereka untuk bersembunyi? Itu memang mengingatkan Lightford. Dia mengumumkan, lewati pesanan aku. Biarkan Void, Abyssal, dan Nirvana berjaga-jaga. Petik 2. Tuan, Abyssal, dan Nirvana kemungkinan telah direklamasi oleh 10 negeri suci, seseorang mengusulkan dengan suara rendah. Meski begitu, kita harus memperingatkan mereka, bentak Lightford. Katakan pada mereka untuk bersembunyi dan melestarikan kekuatan mereka. Dia menyesal meremehkan 10 tanah suci. Jika dia memberitahu para dewa untuk meninggalkan pos mereka dan bergabung dengannya lebih awal, mereka tidak akan terbunuh. Dia berpikir pada saat itu bahwa 10 tanah suci terlalu penting baginya untuk menyerah begitu saja. Betapa bodohnya dia. Seorang bawahan tampaknya membaca suasana hatinya. Kamu harus meletakkannya di belakang kamu, tuanku, saran pria itu. Setelah mereka dari Eternal menargetkan tanah suci, itu tidak akan mengubah apapun untuk orang-orang kita pergi. Mereka akan disergap dengan satu atau lain cara. Bagaimanapun, ini adalah Myriad Abyss. Itu adalah kandang musuh kita. Kami telah disimpan di penjara tanpa batas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak terbiasa dengan geografi di sini. Petik 2. Itu membuat Lightford merasa sedikit lebih baik. Kamu belum membuat keputusan yang salah, Tuan, orang lain berbicara. Adalah hal yang benar untuk dilakukan agar mereka mempertahankan tanah suci dengan memanfaatkan pertahanan yang ada. Sepertinya Radiance dan Sunrise tidak pernah mengalami pertempuran sengit. Sesuatu tidak benar, mungkin mereka tidak dikalahkan. Agak, apa? Suara Lightford berubah dingin. Apakah kamu masih meragukan kesetiaan mereka kepadaku? Bawahan ini tidak akan berani. Aku hanya menyarankan bahwa musuh kita mungkin telah menipu Yuxian dan Panyuan agar mempercayai mereka. Petik 2. Betul sekali. 10 tanah suci itu licik. Mereka pasti menggunakan trik kotor. Petik 2. Tuan, Void merespons. Seseorang berteriak kegirangan. Lan Tianhao dan Su Yigu masih hidup. Namun, mereka tampaknya telah menemukan musuh. Mereka mengatakan bahwa 2 pembudidaya ilahi yang dikirim ke Sunplane telah meminta perlindungan, mengklaim diburu oleh 10 elit tanah suci. Lan Tianhao dan Su Yigu belum mengizinkan mereka masuk. Petik 2. Sunplane. Lightford memeriksa daftar orang yang dia kirim. Situasi yang sangat aneh. Dia mengirim 6 dewa. 2 tewas di pulau itu. 2, Yuan Zijing dan rekannya, telah kembali. 2 lainnya, dia belum pernah mendengar. Apakah mereka memberitahumu siapa yang mengajukan permintaan? Lightford bertanya dengan suara dingin. Taois Teng dan Taois Huang. Mereka sudah hilang sejak itu. Tidak mengharapkan mereka muncul di Void. Petik 2. Segudang emosi melintas melalui tatapan gelap Lightford. Tiba-tiba, matanya menyala dengan kesadaran. Dia membentak, katakan pada mereka untuk waspada terhadap kedua pria itu. Mereka sudah lama hilang. Mereka sudah akan muncul jika mereka mau. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Ada yang tidak beres. Entah mereka telah mengambil sisi 10 tanah suci, atau mereka penipu. Petik 2. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengidentifikasi keanehan setelah beberapa pertimbangan. Sepakat, mereka sudah pergi begitu lama. Mereka harus kembali sejak lama jika mereka mau. Mengapa mereka pergi ke tanah suci Void? Mungkin mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Radiance dan Sunrise. Petik 2. Pasti itu. Apakah kedua bajingan itu benar-benar berpaling ke sisi 10 tanah suci? Jika itu masalahnya, Void dalam bahaya nyata. Tetapkan saja tanah suci Void.
Lightford mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjatuhkan baik 10 elit tanah suci atau anggota abadi, dan kita harus melakukannya dengan cepat. Kami tidak bisa membiarkan mereka bergabung, atau itu akan menimbulkan masalah. Petik 2. Lightford memahami situasi dengan baik. Jika kedua kelompok berhasil bergabung, mereka akan mampu mengalahkannya dan rakyatnya. Sebelum pengalamannya di Eternal, Lightford tidak menganggap 10 tanah suci sebagai hambatan. Dia menganggap dirinya tak terhentikan. Tapi setelah bertukar pukulan dengan 2 binatang suci, kepercayaan dirinya goyah. Chapter 2106, Before the Dawn of Battle. Di Tanah Suci Void, Jiang Chen dan para dewa di sisinya berkumpul di satu tempat. Ekspresi wajah setiap orang penuh dengan gravitasi yang sadar. Pertempuran yang menentukan melawan Lightford sudah dekat. Teman-teman, orang-orang Lightford sudah tiba di Sunrise. Tujuan selanjutnya adalah Void. Apakah kita berhasil menyergapnya atau melibatkan diri dalam pertempuran kecil adalah sangat penting. Jika kita berhasil mendaratkan serangan diam-diam, kita akan mendapatkan kemenangan yang menentukan. Perkelahian habis-habisan sangat tidak diinginkan. Kemenangan apapun yang kami menangkan dalam hal itu akan menjadi sangat buruk. Demi masa depan Myriad Abyss, kita harus menghindarinya dengan biaya berapapun. Petik 2. Harga dalam kasus terakhir terlalu tinggi. Jika mereka akhirnya berhasil membunuh Lightford dan para dewa lainnya, lalu bagaimana? Kehilangan 2/3 atau lebih dari milik mereka akan membuat pencapaian mereka sia-sia. Myriad Abyss tidak bisa kehilangan kekuatan begitu besar. Aku kira Lightford benar-benar jengkel pada titik ini, kata Jiang Chen. Dia pasti sudah menebak sekarang bahwa 2 dewa yang hilang dari Sunplane telah bergabung dengan kita atau kita yang menyamar. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa Daois Lan Tianhao dan Su Yigu juga melihat cahaya itu. Kita bisa menggunakan fakta ini untuk keuntungan kita untuk menunggu dia dan meluncurkan serangan mendadak. Petik 2. Tipu muslihat rumit macam apa yang bisa kita buat dalam waktu yang begitu singkat? Seseorang menyela, bagaimana kita menipu Lightford ketika kita tidak punya waktu? Jika lelaki tua itu bisa menegaskan dominasinya di penjara tanpa batas, dia pasti rubah yang cerdik. Penyergapan biasa mungkin tidak berhasil padanya. Petik 2. Belum tentu, bantah Anjiase. Old Lightford cerdas, tetapi dia memiliki satu kelemahan, dia sangat sombong sampai-sampai buta. Jika kita dapat menggunakan fakta itu untuk keuntungan kita, taktik kita mungkin masih berfungsi. Petik 2. Aku setuju, leluhur Radiance mengangguk. Kami akhirnya berada di atas angin dalam hal jumlah. Bahkan jika kita tidak bisa menjatuhkan Lightford sendiri, akan baik untuk menghilangkan beberapa kroninya. Tanpa dukungan yang memadai, ia tidak akan dapat membuat masalah lebih lanjut yang signifikan. Petik 2. Kamu benar sekali. Kurangnya cadangan adalah kesengsaraan terbesarnya saat ini. Setiap orang yang kita bunuh adalah satu lagi yang tidak harus kita tangani. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan lancar. Kita harus mencabut masalahnya, root dan stem. Lightford terlalu kuat untuk diizinkan hidup. Jika dia lolos, bahkan sendirian, dia bisa membuat masalah bagi kita di telepon. Dia mungkin tidak bisa memerintah, tetapi dia yakin bisa menghancurkan. Jadi, kita harus memastikan bahwa dia tidak selamat dari pertemuan berikutnya dengan kita. Kita bisa membiarkan semua orang melarikan diri dan menebangnya sendirian, jika kita harus membuat pilihan. Petik 2. Itu ideal untuk menghilangkan masalah pada sumbernya. Selain dari Lightford, yang lainnya hanya goreng kecil. Begitu Lightford keluar dari gambar, anak buahnya akan sama tak berdaya seperti ayam tanpa kepala. Akan sepele untuk membatalkan atau mengubahnya, baik cara. Inti masalahnya terletak pada pemimpin mereka. Jika itu yang kamu katakan, Jiang Chen, kamu harus sudah memiliki ide sendiri, nenek moyang Eternal tersenyum. Beritahu kami rencana apa yang sudah kamu siapkan. Ya, kamu satu-satunya yang bertarung melawan Old Lightford sebelumnya. Kamu benar-benar tahu apa yang dia mampu. Petik 2. Tak satu pun dari para dewa berani meremehkan Jiang Chen lagi. Mereka menganggap pemuda itu sederajat. Para kultivar yang lebih muda iri dengan perlakuan istimewanya, tetapi harus mengakui bahwa dia jauh lebih mampu dan luar biasa daripada mereka semua. Myriad Abyss mengandalkan intervensinya untuk menjaga stabilitasnya saat ini. Tanpa dia, 10 tanah suci tidak akan ada lagi. Pada titik ini, setiap dan semua konspirasi telah kehilangan kendali. Kekuatan senjata akan memutuskan hari pada akhirnya.
Jiang Chen tersenyum kecil, menatap mata semua orang di sekitarnya dengan tenang. Aku yakin semua orang setuju dengan ini. Beberapa pertimbangan mengungkapkan bahwa ya, memang ini masalahnya. Perencanaan yang rumit tidak akan banyak berguna lagi. Pertempuran diperlukan di beberapa titik di garis depan dalam waktu dekat. Seperti biasa, dua binatang suci dan aku, serta Divine Kasyapa, akan bertanggung jawab untuk memegang perhatian Lightford. Para senior ilahi lainnya harus memusatkan perhatian kamu pada para hamba ilahinya. Kamu akan berada di atas angin ketika datang ke angka. Selain itu, aku akan membingungkan dan mengacaukan mereka untuk sementara waktu menggunakan formasi. Karena Lightford ada di sekitar, aku tidak yakin berapa lama itu akan bertahan, tetapi kamu akan memiliki jendela untuk memanfaatkannya. Kamu harus mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh sebanyak yang kamu bisa pada waktu itu. Jelas, akan lebih baik jika kamu dapat membunuh mereka semua, tetapi bahkan jika kamu tidak bisa, kamu setidaknya harus mengambil angka yang adil. Pikirkan tentang itu, semuanya. Apakah rencana ini masuk akal bagi kamu? Apakah kamu dapat memainkan peran kamu? Jiang Chen memutar kata-katanya dengan sangat lambat. Semua leluhur ilahi mulai mempertimbangkan. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berbicara. Kami sedang bersiap untuk menangkap mereka tanpa disadari. Ada lebih banyak dari kita daripada mereka. Mengingat kedua fakta ini, akan menyedihkan jika kita tidak bisa membunuh setidaknya beberapa. Gunakan semua yang kamu miliki untuk kamu, teman-teman. Petik 2. Benar, kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan dan memberikan semua milik kami. Petik 2. Jika Lightford membawa 8 dewa, itu akan membuat segalanya lebih mudah jika kamu bisa menyingkirkan 3 atau 4 dalam serangan mendadak kami. Kami akan melebihi jumlah yang tersisa 2 atau 3 banding 1, Jiang Chen tersenyum. Matanya bergerak melintasi wajah Yu Gong, lalu Lan Tianhao dan Su Yigu. Tuan-tuan, kalian bertiga berasal dari penjara tanpa batas. Belum lama ini, kamu melayani Old Lightford. Katakan padaku, apakah kamu bisa dipercaya dalam pertempuran yang akan datang ini? Petik 2. Tidak ada alasan untuk khawatir tentang Yu Gong. Dia telah menerima meterai Jiang Chen atas kesadarannya. Tuan muda bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Lan Tianhao dan Su Yigu, di sisi lain, adalah rekrutan baru. Apakah mereka layak untuk diandalkan tidak diketahui saat ini. Secara mengejutkan Lan Tianhao tegas. Meskipun kami mematuhi perintah untuk menyerang Tanah Suci Void, sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari Lightford. Karena dia tidak memiliki rasa kebenaran dan hanya akan membawa bencana ke benua itu, kami bersedia untuk berdiam di sepanjang Tanah Suci untuk memusnahkan iblis ini. Jika kamu tidak dapat mempercayai kami bersedia untuk sementara waktu menyerahkan penguasaan atas kesadaran kami sendiri. Namun, kamu harus mengembalikan kebebasan kami kepada kami setelah pertempuran. Petik 2. Su Yigu mengangguk juga. Aku tidak masalah dengan itu. Ketulusan mereka jelas dalam saran itu. Baik, sebagai pemimpin pemberian Tanah Suci, aku akan berkenan untuk mengerahkan kesadaran aku atas milik kamu. Seperti yang kamu katakan, kebebasan kamu akan segera dikembalikan kepada kamu. Nenek moyang Eternal mengambil inisiatif. Arah keseluruhan memutuskan, kelompok itu segera mulai membahas rinciannya. Mereka semua tahu bahwa kekayaan dan kelangsungan hidup Myriad Abyss bergantung pada pertarungan yang akan datang ini. Kehidupan mereka juga tergantung dalam keseimbangan. Chapter 2107, The Enemy at the City Gates. Tim Lightford tiba secepat mungkin ke Void Sacred Land. Perahu udara mereka tetap berada pada jarak yang cukup jauh dari Tanah Suci. Lightford mengambil tindakan pencegahan yang cukup besar pada tahap ini dalam rencananya. Dia tahu kepasifan dari situasi mereka saat ini. Jika dia tidak hati-hati, dia bahkan mungkin mengubah posisi kemenangan menjadi kekalahan total. Kehilangannya sebelumnya adalah pengalaman belajar. Tuanku, sepertinya tidak ada pertempuran di sini. Seorang dewa memeriksa Void dari kejauhan, matanya menyipit. Mata Lightford sendiri sama tajamnya dengan Raja Wali. Mereka menyapu sekelilingnya, berusaha menemukan jejak atau petunjuk. Sayangnya, tidak ada yang tampak jauh dari tempatnya. Bukankah Teng dan Huang seharusnya ada di sini? Mengapa mereka tidak ditemukan? Tuanku, haruskah aku mengirim pesan? Dan bawa Lan Tianhao dan Su Yigu ke sini selagi aku melakukannya. Petik 2. Lightford berpikir sejenak, lalu mengangguk. Yakin, kalian berdua harus pergi dulu untuk memeriksa.
Petik 2. Izin Tuan mereka mendorong dua dewa untuk melayang ke arah Void dengan sinar cahaya, datang ke jarak yang masih jauh di luar formasi pertahanan. Daois Lan Tianhao, salah satu dari mereka menyatakan dengan keras, "Aku Du Zhen. Aku di sini untuk menyelidiki atas perintah Master Lightford. Tunjukkan dirimu segera." Petik 2. Ada jawaban yang sangat singkat dari dalam. Lan Tianhao dan Su Yigu datang ke ujung formasi, memandangi tamu-tamu mereka dari jauh. "Daois Du, mantan meninju tinju. Apa kabar?" Du Zhen meneliti keduanya di dalam formasi dengan cermat. "Philo Dawas, bukankah kamu mengatakan bahwa Taois Teng dan Huang ada di sini? Mengapa aku tidak bisa melihatnya?" Petik 2. Nada suara Lan Tianhao keren. "Mereka menyebut diri mereka Teng dan Huang, ya, tapi aku tidak bisa mengkonfirmasi identitas mereka. Mereka tidak dapat meyakinkan aku bahwa mereka adalah yang asli, jadi aku ingat instruksi Master dan melarang masuknya mereka. Mereka sudah pergi dengan gusar." Petik 2. Sudah pergi. Mata Du Zhen bergerak. "Sudah berapa lama?" Dia menekan. "Kurang dari 4 jam, jawab Lan Tianhao setelah beberapa saat. "Huff, mengapa kamu tidak menahan mereka di sini?" Du Zhen agak tidak senang. Su Yigu menatap balik dengan sedih. "Daois Du, bukan urusanmu apa yang kami lakukan, kan? Bukankah Master Lightford juga memberi kamu tugas? Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu malas sendiri?" Petik 2. Du Zhen menjadi sangat marah. "Aku di sini atas perintah Tuan Lightford. Kenapa kamu tidak keluar untuk menerimanya? Mengapa kamu menanyai aku?" Petik 2. "Haha, jangan mencoba menakut-nakuti kami dengan otoritas yang bukan milik kamu. Teng dan Huang melakukan hal yang sama sebelumnya. Mereka mengatakan mereka akan melaporkan pembangkangan kami kepada Master Lightford, tetapi kami hanya bawahan untuk Tuan itu sendiri. Kami akan mempertahankan tempat ini dengan hidup kami. Kecuali Tuan Lightford muncul sendiri, tidak ada yang bisa meyakinkan kita untuk meninggalkan tempat ini atau membiarkan siapapun masuk." Petik 2. Lan Tianhao sangat tegas. Du Zhen berkedip, lalu tertawa. "Daois Lan, apakah kamu bahkan tidak percaya padaku? Bukan itu. Kami mendengar bahwa kekuatan utama Tanah Suci akan datang ke Tanah Suci Void berikutnya, jadi ada banyak tekanan pada kami. Kami tidak dapat menentukan apakah kamu asli atau tidak. Bagaimana jika Tanah Suci berusaha menipu kita agar meninggalkan formasi dan memancing kita ke dalam perangkap?" Petik 2. Du Zhen terkekeh marah, lalu ingat itu bukan tempatnya untuk menegur kesetiaan mereka pada perintah Tuan. Dia mengangguk. "Persiapkan dirimu. Master Lightford tidak jauh dari sini dan akan segera tiba." Petik 2. Dia tidak curiga terhadap sesuatu yang serba salah. Setelah memberitahu kawannya tentang hal ini, keduanya kembali ke Lightford tua dan menceritakan apa yang disaksikan Du Zhen. Lightford agak ragu-ragu, memikirkan hal-hal tidak mengungkapkan masalah yang jelas. "Lan Tianhao dan Su Yigu bukan yang paling setia kepada aku di penjara tanpa batas," renungnya, "jadi pengabdian mereka di sini mengejutkan. Aku ingin tahu apakah ada tipu muslihat." Petik 2. Du Zhen tetap diam. Pekerjaannya selesai, dan dia tidak melihat alasan mengapa dia harus ikut campur dalam penghakiman. Lightford dapat memutuskan sendiri. "Katakan, apa yang kalian pikirkan?" Lightford menoleh ke galeri kacang. "Tuan, aku ragu keduanya akan cacat. Mereka keluar dari penjara tanpa batas sama seperti kita. Tentunya lebih baik bagi mereka untuk memihak kamu daripada sipir mereka." Petik 2. "Ya, jika mereka membiarkan masuk Daois Du dengan mudah, itu akan jauh lebih mencurigakan. Jika bahkan Daois Du tidak diizinkan masuk tanpamu di sana, Tuan Lightford, itu menunjukkan betapa seriusnya mereka menepati janji kamu." Petik 2. Lightford mengangguk sedikit, menganggap penjelasan ini masuk akal. "Mari kita lihat, lalu. Jangan mengecewakan penjaga kamu. Terlihat hidup dan tetap waspada." Pria tua itu ingin melihat segala sesuatunya sendiri. Lan Tianhao dan Su Yigu tidak akan bisa membodohinya. Dia dan 8 dewa menuju ke tepi formasi. "Lan Tianhao, Su Yigu, Tuan Lightford ada di sini dalam kedagingan. Mengapa kamu tidak keluar untuk menerimanya sekarang?" Suara Du Zhen bergema sekali lagi. Sebuah cahaya muncul di dekat rombongan mereka, seolah-olah portal terbuka. Lan Tianhao dan Su Yigu muncul darinya. "Salam untuk Tuan Lightford." Mereka memberi hormat kepada Lightford dengan tangan ditangkupkan segera setelah mereka muncul. Beberapa pengikut mereka sendiri membuntuti mereka. Lightford mengamati Lan Tianhao dan anak buahnya dengan waspada untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan.
Fakta bahwa mereka semua adalah dewa dan pembudidaya Empire Legadia. Jika Lan Tianhao hanya membawa orang-orang lemah ini, dia tidak mungkin menipu dia. Mereka semua adalah dewa, dan para dewa dan pembudidaya Empire ini tidak ada tandingannya. Plus, hanya ada beberapa pengaya ini dalam hal apapun. Lightford menusuk Lan Tianhao dan Su Yigu dengan tatapan tajamnya, seolah menembus tubuh mereka ke dalam jiwa mereka. Kalian berdua telah membuktikan pengabdianmu, begitu. Aku tidak berharap kamu untuk tetap kuat setelah Radiance dan Sunrise keduanya jatuh. Tidak buruk, tidak buruk. Nada bicara lelaki tua itu penuh arti. Dua dewa yang dia ajak bergumam menjawab dengan rendah hati. Chapter 2108, Open Hostilities. Meskipun Lightford memuji mereka di permukaan, kewaspadaan di hatinya hampir tidak berkurang. Kata-kata dan tindakan mereka tidak memiliki masalah yang jelas, tetapi dia tetap tidak tenang karena suatu alasan. Dia tidak bisa memastikan apakah ini berasal dari paranoia atau insting yang benar. Tuan Lightford, sesama kawan. Kamu berasal dari Radiance dan Sunrise, iya. Para Daois yang dipenjara di sana pasti jatuh ke kesialan, kalau begitu. Suara Lan Tianhao agak suram. Ceritakan semua tentang Teng dan Huang. Apa yang mereka lakukan setelah datang ke sini? Lightford bertanya tiba-tiba. Jangan menahan apapun dariku. Lan Tianhao mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, menambahkan sesuatu yang ekstra. Ketika Daois Teng pergi, dia memberi kami apa yang disebut hadiah untuk kami sampaikan kepada kamu, Tuan. Kenapa begitu? Tidak bisakah mereka menungguku datang, lalu memutuskan apakah akan pergi atau tidak? Petik 2. Mereka sangat menyesali kekalahan yang mereka derita di Sunplane. Itu terlihat sangat asli sehingga kami menjadi konflik. Kita seharusnya membiarkan mereka masuk, tetapi perintah kamu, Tuan, kami tidak ingin mengambil risiko itu. Petik 2. Apakah mereka mampu menyesal? Jika demikian, mengapa mereka tidak bergabung dengan aku sebelumnya? Benar, hadiah apa yang mereka tinggalkan untukku? Tanya Lightford. Perlihatkan kepada Tuan. Lan Tianhao melambaikan tangan. Seorang kultivator melangkah maju dari belakangnya, membawa sesuatu ke tempat Lightford dan bawahannya berada. Ekspresi Lightford menjadi gelap. Dia menatap tajam ke kultivator yang mendekat, matanya menyala dengan keinginan untuk melihat menembusnya. Angkat kepalamu dan lihat aku, tuntut pria tua itu. Kultivator tampaknya malu karena malu. Dia melirik Lightford, tetapi tampaknya tidak cukup berani untuk menatap mata lelaki tua itu. Aku memerintahkanmu untuk membuka mata lebar-lebar dan menatapku. Jangan mengalihkan pandanganmu. Nada bicara Lightford terdengar jauh dan menindas. Kultivator itu gemetar, panik melintas di matanya. Dia berjuang untuk mengarahkan pandangannya ke Lightford, yang menyipitkan mata karena merasa tidak nyaman. Kultivator itu hanya wilayah Empyrean, dan cukup polos, namun Lightford merasa gelisah. Berhenti di sana, seru Du Zhen. Biarkan aku memeriksanya. Master Lightford dapat menerimanya jika dianggap layak. Petik 2. Tidak ada jaminan tentang tipu muslihat di sini. Daois Du, apa yang kamu maksud dengan ini? Kata Su Yigu dengan marah. Apakah kamu mengatakan bahwa kami akan berbohong kepada Master Lightford? Lebih baik aman daripada menyesal. Du Zhen menyeringai dengan kasar. Sekarang Lightford ada di sini untuk mendukungnya, dia tidak punya keraguan tentang kekerasan. Kultivator dengan hadiah tiba-tiba menjadi tenang. Dia menyeringai kembali pada Du Zhen yang mendekat, melemparkan harta karun di tangannya ke udara. Ada nyala cahaya keemasan, memenuhi udara di sekitar. Tidak baik, agitasi melintas di benak semua orang. Sebagai yang terdekat, Du Zhen merasa paling tidak aman dari semuanya. Cahaya menghilangkan indera orang-orang yang melihatnya. Secara khusus, itu sangat menyilaukan sehingga mereka tidak bisa membuka mata mereka. Hati-hati, seru Lightford. Formasi dan jangan panik. Dia adalah pemimpin yang berpengalaman, dan tahu bahwa melarikan diri sekarang adalah tindakan yang sepenuhnya tidak pantas untuk dilakukan. Melakukan hal itu hanya akan menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Namun, Du Zhen menjerit begitu dia selesai berbicara. Dia terus melakukannya dengan intens dan teratur, meskipun volumenya perlahan memudar menjadi kehampaan hanya dalam beberapa contoh. Du Zhen, Lightford berteriak. Dia tidak menerima jawaban. Sisanya, jangan bereaksi berlebihan. Tetap dekat dengan aku. Tidak ada alasan untuk takut. Aku akan melindungimu. Lightford tahu bahwa jika kelompok itu dibubarkan, anak buahnya akan dihilangkan satu persatu.
Hanya dengan tetap bersama mereka dapat mempertahankan kelompok dan formasi mereka. 7 dewa lainnya beringsut menuju Lightford tanpa ragu-ragu. Lan Tianhao, Su Yigu, kalian dua bajingan mengkhianati Tuan Lightford. Salah satu dari mereka mengutuk. Kamu layak mati. Respons Lan Tianhao terbawa angin. Maafkan kami, Tuan Lightford. Cara kamu mengundang kami untuk bergabung dengan kamu tidak sopan di tempat pertama. Hari ini, kami hanya mengirimkan surat pengunduran diri kami. Daripada pengkhianatan, jalan kita tidak pernah selaras di tempat pertama. Petik 2. Terbukti, Lan Tianhao dan Su Yigu peduli dengan reputasi mereka sendiri. Mereka tidak suka disebut pengkhianat. Mengapa kamu mengalami hal-hal gila seperti itu? Lightford meludah dengan penuh kebencian. Apa yang telah 10 negeri suci janjikan padamu? Apa yang bisa mereka berikan kepada kamu? Jika aku memerintah Myriad Abyss, aku bisa memberi kamu seluruh tanah suci untuk kamu sendiri. Mereka tidak akan memberi kamu satu pulau, apalagi tanah suci. Bodoh. Petik 2. Jika aku bisa tumpul, Tuan Lightford, terkekeh Lan Tianhao. Teman aku dan aku tidak pernah melihat kemungkinan kamu memberi kami tanah suci. Kamu tawar-menawar sekarang karena terlalu banyak bawahan kamu yang paling setia telah mati. Kamu hanya mengatakan ini untuk mendorong kami mempertaruhkan hidup kami untuk kamu. Sayangnya, apa yang kamu janjikan tidak penting bagi kami berdua. Petik 2. Jika kekayaan dan otoritas tidak penting bagi kamu, untuk apa kamu berkultivasi? Seseorang di sisi Lightford mengejek. Kamu sudah terbiasa menjadi anjing piaraan. Bagaimana kamu tahu apa yang kami rindukan? Su Yigu mendengus. Kami menginginkan rasa hormat dan kebebasan. Master Lightford, sejak kamu keluar dari penjara tanpa batas, apakah kamu telah menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap rekan-rekan Tao lainnya? Kamu hanya memesan kami seperti budak, mengharapkan kami berlutut dan lebih sederhana seperti hewan peliharaan. Apakah kata, hormat, bahkan di kamus kamu, apalagi, kebebasan? Petik 2. Ini adalah tuduhan yang mengenai agak dekat dengan rumah. Kemarahan Lightford berkobar segera. Kata-kata Su Yigu sangat provokatif. Jika ketujuh dewa yang tersisa padanya meninggalkannya karena hal ini, ia akan menjadi jenderal tanpa tentara. Dengan geram, dia berteriak, kalian berdua badut yang mengkhianatiku adalah satu hal, mengapa kamu membuat begitu banyak alasan suci? Aku akan menggunakan kekuatan aku untuk mengajarkan kamu pelajaran yang berharga. Kamu akan melihat betapa bodohnya memunggungi aku. Petik 2. Chapter 2109, Fish in a Barrel. Tetapi dengan berapa banyak waktu dan upaya yang telah disiapkan Jiang Chen dan yang lainnya, mereka tidak akan membiarkan Lightford mendapatkan kembali kendali. Jiang Chen berbicara dari bayang-bayang, memotong omongan Lightford yang marah. Pertempuran ini akan menentukan masa depan Myriad Abyss. Tunggu apa lagi? Petik 2. Hati Lightford tenggelam saat dia mengenali suara itu. Dia berkata dengan suara serak, "Nak, ini kamu." Yang menjawabnya bukan suara Jiang Chen, tetapi serangan ganas dari segala arah. Hati-hati, Lightford meledak. Begitu dia mengatakan itu, dia merasakan dua binatang suci yang dia lawan di Eternal. Burung vermilion dan kura-kura hitam menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Torrens api yang tidak terkendali dan gas penyu kura-kura hitam memisahkan Lightford dari yang lain. Semua berjalan sesuai rencana mereka. Lightford kuat, tetapi bahkan dia tidak bisa mengawasi yang lain sementara dua makhluk roh mengejarnya. Selain itu, Kasyapa telah menonton, siap untuk membantu ulah binatang suci kapan saja. Jika Lightford mencoba menyelamatkan rakyatnya, Kasyapa pasti akan bergabung dengan pertarungan. Kepemimpinan Jiang Chen memainkan peran penting di sini. Sementara itu, leluhur Eternal memimpin selusin pembudidaya ilahi dengan tuduhan yang tak terhentikan terhadap 7 dewa yang dibawa Lightford bersamanya. Semua orang tahu ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Tidak ada yang mengampuni upaya apapun. Medan perang berubah menjadi badai api dan amarah. Ketujuh pembudidaya bukanlah mangsa yang mudah, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi mengingat mereka terkejut. Mereka sudah di luar harapan ketika mereka menyadari bahwa Lightford tidak bisa mengampuni upaya untuk membantu mereka. Tanah suci 2 hingga 3 kali lebih kuat dari orang-orang Lightford, dan mereka memiliki inisiatif. Hasil pertempuran diputuskan bahkan sebelum dimulai. 3 orang Lightford pingsan, 4 yang tersisa berusaha melawan meski terpojok. Namun, kehilangan 3 sahabat memperparah keadaan mereka.
Perlawanan sia-sia. Dalam waktu singkat, mereka seolah-olah tertiup angin. Mereka bisa dihabisi kapan saja. Menahan kesakitan karena kematian, menyerah, dan kami membiarkan kamu hidup. Seru Jiang Chen. Apakah kamu benar-benar ingin terus berjuang? Itulah sedotan terakhir yang menghancurkan kemauan mereka. Aku dan mau menyerah. Aku juga. Satu demi satu, mereka menjatuhkan senjata mereka tanpa ragu-ragu dan mengangkat tangan mereka ke udara. Mereka tahu musuh-musuh mereka bisa membunuh mereka dalam rentang satu tarikan napas. Jika mereka tidak menyerah sekarang, mereka pasti akan mati. Tidak ada jalan keluar. Karena mereka menyerah, Jiang Chen tidak ragu dan mencabut mereka dari keributan. Mereka yang kehilangan kesadaran juga diambil. Itu membuat Lightford bertarung sendirian. Suasana yang aneh meresap ke udara. Kehidupan Lightford belum terancam, jadi dia mengawasi orang-orangnya. Ketika dia melihat bawahannya diurus dengan begitu mudah, dia terlambat menyadari bahwa dia telah bermain di tangan musuh setiap langkah. Dadanya mengencang dan dia bisa merasakan darah di tenggorokannya. Kamu pengkhianat, pengecut, teriaknya, wajahnya memerah. Apakah kamu benar-benar berpikir 10 negeri suci akan membiarkanmu hidup setelah kamu menyerah? Idiot. Petik 2. Baik dan benar-benar marah sekarang, dia masih percaya dia harus menjadi penguasa Myriad Abyss. Seharusnya tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana adegan itu terjadi adalah penghinaan baginya. Jiang Chen menyaksikan Lightford dengan tatapan dingin. Mereka memojokkan orang tua itu. Dia mungkin sekuat kultivator pertengahan ilahi, tetapi itu tidak akan mengubah apapun. Jiang Chen memiliki lebih dari 20 dewa di sisinya. Mereka bisa melawan Lightford secara langsung bahkan ketika dia berada di puncaknya, apalagi ketika sendirian, dikelilingi dan terjebak. Bahkan Lightford tidak akan bisa melarikan diri. Mencapai pertengahan alam ilahi adalah kesuksesan terbesarmu dalam hidup, Lightford, ejekan Kasyapa. Kegagalan terburukmu terletak pada kepercayaan dirimu yang berlebihan pada kekuatanmu dan meremehkan orang lain. Aku tahu kamu gagal, kamu membayar harga untuk kebodohan kamu sendiri. Petik 2. Menambahkan penghinaan pada cedera adalah keahliannya. Dia selalu memiliki hubungan antagonis dengan Lightford dan tidak akan melewatkan kesempatan untuk menendang musuh lama ketika jatuh. Apa yang memberimu hak untuk mengejekku, Kasyapa? Lightford menggeram. Kamu membuang-buang bakatmu dengan berlarian seperti anjing 10 tanah suci. Jangan bilang mereka tidak ada hubungannya dengan penjara kamu. Petik 2. Kasyapa tersenyum tipis. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan mengguncangku? Aku juga bertanggung jawab atas pemenjaraan aku sendiri. Selain itu, pengalaman itu membuat aku seperti sekarang ini. Itu hanya berhenti dalam mengejar dao bela diri. Aku lahir dan dibesarkan di Myriad Abyss. Aku tidak akan membiarkan kamu membuat kekacauan dari tanah air aku. Aku mungkin bukan orang yang baik, tetapi aku tidak akan pernah merendahkan diri hingga membuat dunia kacau. Petik 2. Omong kosong, omong kosong. Jangan mencoba membuat diri kamu terlihat baik, Kasyapa. Aku tahu orang seperti apa kamu. Kamu seorang pengecut. Hahaha, aku tidak pernah meninggalkan dendam yang belum terselesaikan. Aku akan kembali setelah kekalahan ini. Kamu semua bertanggung jawab. Aku sudah menghafal semua wajah kamu. Suatu hari, aku akan membuat kamu membayar kembali ini 10 kali lipat. Petik 2. Jiang Chen mencibir. Betapa naifnya dirimu jika berpikir bahwa kamu masih bisa melarikan diri. Tujuannya selalu jelas. Dia akan menghancurkan Lightford sekali dan untuk selamanya. Orang tua itu tidak boleh dibiarkan merajalela di dunia ini. Adalah tugas kita untuk menyingkirkan dunia dari kejahatan ini. Semuanya, perintah nenek moyang eternal. Dapatkan dalam posisi dan jangan goyah. Kami akan mengirim iblis ini ke neraka hari ini. Petik 2. Bunuh dia. Dengan mencibir, Kasyapa bergabung dengan keributan. Dia telah bertarung melawan Lightford dengan 2 binatang suci sebelumnya. Dia tidak akan menunjukkan keraguan sekarang. Chapter 2110, The Mystery is Resolved. Kekuatan Lightford melebihi harapan. Bahkan setelah bertahun-tahun di penjara tanpa batas, latar belakang, identitas, dan tingkat kekuasaannya masih belum diketahui. Semakin banyak dewa bergabung dalam pertarungan. Tidak butuh waktu lama sebelum setengah dari mereka semua menyerang Lightford. Setengah lainnya membentuk lingkaran di sekelilingnya di bawah perintah Jiang Chen kalau-kalau Lightford kabur. Belum pernah ada pasukan sekuat ini bekerja dalam konser sebelumnya. Namun Lightford membuktikan dirinya masih menjadi musuh yang perkasa.
Bahkan serangan tanpa henti gagal mengganggunya. Jiang Chen mengerutkan kening saat menyaksikan pertempuran dari jauh. Lightford tampaknya menjadi lebih kuat untuk menghadapi serangan musuh-musuhnya. Bahkan ketika dikelilingi oleh banyak dewa, dia tidak memberi satu inci pun. Meskipun ia tidak dapat melakukan serangan, pertahanannya tetap kuat. Mereka tidak akan menerobos dalam waktu dekat. Dia diselimuti lapisan kabut valet yang redup, memberinya suasana misteri dan kekejaman. Kabut itu tampaknya memiliki efek penguatan, meningkatkan pertahanannya. Aneh, kekuatannya masih meningkat. Jiang Chen adalah seorang ahli dao bela diri. Perubahan itu tidak luput dari matanya, itu sangat membingungkan. Ekspresi tak terbaca melintas di matanya ketika dia menyaksikan Lightford. Dia pikir dia sudah memahami kekuatan musuh kembali di abadi. Namun sekarang, Lightford menjadi setidaknya 50% lebih kuat. Ada batas seberapa kuat seorang kultivator pertengahan ilahi bisa. Tidak masuk akal bagi Lightford untuk mundur dalam pertarungan terakhir. Bagaimanapun, pertempuran itu sangat penting baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melarikan diri hanya karena dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Jiang Chen yakin dia tidak salah menilai kekuatan Lightford. Itu membuatnya banyak pertanyaan. Kerja tim antara Tanah Suci juga bukan yang paling efisien. Mereka belum membentuk front persatuan dan serangan mereka tidak terorganisir. Kamu kuat sebagai individu, tetapi kamu harus bekerja sebagai sebuah tim, komentar Jiang Chen serius. Serangan tidak terorganisir semacam itu tidak akan mengancamnya. Hahaha, aku tidak berharap seorang pria muda sepertimu bisa memesan dewa-dewa tua ini, kata Lightford dengan nada yang tidak bisa dibaca. Jadi aku meremehkanmu. Dia dapat berbicara bahkan ketika dia sedang bertarung, yang menunjukkan bahwa dia belum mencapai batas kemampuannya dan masih memiliki usaha untuk meluangkan waktu. Itu adalah penghinaan terhadap para kultivator yang menyerangnya. Keraguan melintas di benak Jiang Chen. Sesuatu benar-benar buruk dengan Lightford. Dia seharusnya tidak memiliki waktu yang mudah dengan begitu banyak orang menyerangnya. Apa yang salah di sini? Mengapa Lightford tumbuh jauh lebih kuat? Spekulasi membingungkan memenuhi pikiran tuan muda yang abadi. Nenek moyang Eternal mencambuk sisi Jiang Chen seperti embusan angin dan berbisik rendah. Langkah orang ini tidak mungkin untuk diprediksi, Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk tanpa kata. Ada apa dengan penjara tanpa batas yang telah menciptakan seorang kultivator yang tangguh? Tidak mudah mengalahkannya, kata leluhur lelaki itu sambil menghela nafas. Kita harus menjatuhkannya, atau 10 tanah suci dan miriat abis pada umumnya tidak akan pernah tahu kedamaian. Nada bicara Jiang Chen ditentukan. Dia menatap Lightford dan kabut ungu aneh di sekitarnya, memanfaatkan mata dewanya sepenuhnya sehingga tidak ketinggalan detail. Burung vermilion mendekati Jiang Chen dalam sekejap merah. Apakah kamu memperhatikan, Tuan Muda Chen? Burung itu berkata dengan nada serius. Apa? Tanya Jiang Chen tanpa berpikir. Ada energi iblis yang tersembunyi di dalam dirinya, kata burung itu dengan sungguh-sungguh. Wajah Jiang Chen menegang. Energi iblis. Betul sekali. Dia menyembunyikan energi iblisnya yang mudah menguap dengan kabut ungu, tapi aku bertarung melawan iblis di zaman kuno. Aku tahu tanda tangan kehadiran mereka secara langsung. Ada sesuatu yang tidak lazim tentang Lightford. Petik 2. Realisasi menyingsing pada Jiang Chen. Mungkinkah Lightford menjadi sisa dari iblis? Dia menoleh ke leluhur Eternal. Yang mulia, apakah ada iblis di miriat abis di zaman kuno? Apakah penjara tanpa batas menyimpan? Petik 2. Lightford berhenti, tidak yakin. Penjara tanpa batas telah ada sejak zaman kuno. Aku selalu tahu penjara sebagai warisan kuno. Penjahat-penjahat yang tak dapat ditawar-tawar dan roh-roh kejam dari berbagai generasi yang tak terhitung jumlahnya disimpan di sana. Lightford bukan seseorang dari generasi kita. Paling tidak, aku tidak pernah mendengar namanya saat tumbuh dewasa. Petik 2, yang berarti Lightford di penjara sebelum waktumu, jawab Jiang Chen rendah. Nenek moyang itu mengangguk. Seharusnya begitu. Itu alasan untuk kecurigaan, Vermilion Bird bergumam, menatap Jiang Chen dengan tatapan menyala-nyala. Tuan Muda Chen, jika Lightford adalah iblis, kita tidak harus membiarkannya melarikan diri. Semua iblis harus diberantas. Petik 2. Burung itu telah melalui masa kuno yang bergejolak di mana iblis berlari merajalela. Sudah menjadi sifatnya untuk mewaspadai mereka. Dengan demikian, bahkan tidak bisa tetap tenang ketika datang ke iblis. Niat membunuh melintas di mata Jiang Chen.
Dia akhirnya menyadari mengapa kekuatan Lightford tampaknya meningkat tanpa penjelasan. Lightford pasti telah membangkitkan energi iblisnya, yang memungkinkannya memanfaatkan potensi tubuhnya yang tersembunyi, membuatnya lebih kuat. Itu adalah salah satu metode pertempuran iblis. Apa yang membuat iblis sulit ditangani adalah segudang trik aneh yang mereka miliki. Hampir mustahil untuk bertahan melawan mereka semua. Jika dia iblis, kita tidak bisa membiarkannya hidup, kata Jiang Chen dengan serius. Jika dia pergi ke perangkatnya sendiri, dia akan mengganggu urutan seluruh benua Divine Abyss. Jika dia bertindak melawan kita dari dalam, seluruh benua bahkan akan runtuh. Petik 2. Burung Vermilion Bird dan Eternal mengangguk dengan ekspresi muram.